Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan ini akan membincangkan masalah-masalah walaupun tidak secara lengkap, tapi masalah-masalah yang cukup penting untuk kita ketahui yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita tahu ini satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ijma', kesepakatan kaum muslimin dan muslimat, ulama muslimin, dan juga maklumun minatin bid-darurah, termasuk syariat kewajiban yang diketahui kewajibannya oleh ulama dan juga orang-orang awam. Ini termasuk ijma' yang maklumun minatin bid-darurah, sehingga apabila ada orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, hukumnya sudah keluar dari Islam. Ya, ingkar itu mukhrijun anil millah, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Karena memang kewajiban puasa Ramadan ini ijma' dan sifatnya maklumun minatin bid-darurah. Puasa Ramadan diwajibkan atas setiap orang Islam yang sudah balik atau mukallaf, dan juga kuat atau itokoh, ada kemampuan. Yang tidak punya kemampuan maka dia tidak wajib berpuasa Ramadan. Ya, yang tidak punya kekuasaan atau puasa maka tidak ada kewajiban untuk puasa Ramadan. Tidak ada kuasa untuk mengerjakan puasa Ramadan ini ada dua, ada secara syar'i seperti orang yang haid dan nifas. Dia tidak secara syariat dianggap tidak ada kemampuan untuk melakukan puasa Ramadan. Makanya orang yang haid dan orang yang nifas tidak wajib berpuasa Ramadan secara syar'an, dan juga karena dianggap tidak mampu secara syar'an, akan tetapi dia wajib mengqadha puasa yang pernah dia tinggalkan. Kemudian ada tidak mampu secara hissi, secara fisik, yakni seperti orang-orang yang sakit dan lain-lain, yang insya Allah nanti akan kita ulas. Yang insya Allah akan kita ulas tentang orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk, atau tidak wajib secara umum, tidak wajib mengerjakan puasa Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ulas tentang tadi yang telah saya singgung, rukun puasa. Pertama, rukun puasa. Secara ringkas, rukun puasa ini sebenarnya ada dua, walaupun sebagian mengatakan ada tiga, tapi saya lebih cenderung kepada yang menyatakan rukun puasa ada dua. Yang pertama, niat. Yang pertama adalah niat. Niat puasa Ramadan ini berbeda dengan puasa sunnah. Puasa wajib termasuk puasa Ramadan, niat wajib dikerjakan pada malam hari. Niat puasa Ramadan wajib dikerjakan pada malam hari. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, niat boleh diletak pada malam hari, tetapi juga boleh diletak pada pagi hari, asalkan dia belum makan minum atau sarapan dan sebelum zuhur. Ini diantara perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Secara ringkas, puasa wajib, niat wajib dikerjakan pada malam hari. Kalau puasa sunnah, niat boleh dikerjakan pada malam hari, juga boleh dikerjakan pada pagi hari, sebelum dia sarapan, makan, minum, dan sebelum masuk waktu zuhur. Masih diperbolehkan untuk niat puasa. Itu puasa sunnah. Dan niat, melafalkan niat ini hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Ya, melafalkan sunnah, melafalkan niat ini hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama. Menurut mayoritas ulama, melafalkan niat hukumnya sunnah. Kalau dilafalkan, nawaitu sauma ghatin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa besok untuk puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau pelafatan yang betul itu mestinya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis sanati. Mesti dibaca yang betul, dibaca ramadhani hadis sanati. Karena Ramadan ini adalah isim ghairu munsharif, dalam ilmu nahwu disebut isim ghairu munsharif ketika dia menjadi munsharif ketika diidhofahkan kepada lafaz setelahnya. Jadi mesti dibaca ramadhani hadis sanati. Kecuali kalau dibaca begini, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana ditambah li hadis sanati, itu boleh dibaca ramadhana. Tapi kalau ramadhani hadis sanati itu mesti baca ramadhani, tidak boleh dibaca ramadhana. Ini kesalahan yang umum sekali dilakukan oleh beberapa orang, ya, baik mereka yang sudah pernah belajar atau belum, tapi ini kesalahan yang sebenarnya perlu dibetulkan. Walaupun kesalahan ini tidak memiliki efek apapun terhadap niat atau puasa yang dikerjakan. Oke, jadi yang pertama rukun puasa adalah niat. Yang kedua adalah meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Ya, yang bisa membatalkan puasa ini kan seperti jima, melakukan hubungan badan pada siang Ramadan, atau masuknya benda ke dalam tubuh kita, ya, benda. Kalau tidak benda berarti tidak membatalkan. Benda baik itu makanan atau minuman, termasuk asap rokok. Rokok itu termasuk benda yang masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam lubang tubuh kita melalui lubang-lubang yang normal seperti hidung, terus kemudian mulut, ya, masuk ke tenggorokan kita ini, kemudian telinga, kemudian kubul dan dubur. Jadi hidung masuk ke dalam hidung, terus kemudian masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam kubul dan dubur, 5 lubang. Jadi kalau ada benda, entah itu makan minum, entah itu makan atau minum, makanan atau minuman, atau asap rokok yang masuk ke dalam lubang tubuh kita, ke dalam tubuh kita melalui lubang-lubang yang normal, maka itu membatalkan puasa. Nah, jadi kalau misalkan masuk melalui pori-pori itu tidak membatalkan puasa. Contoh misalkan kita tengah puasa menggunakan obat mata, obat tetes mata, itu tidak membatalkan puasa. Bahkan menangis juga tidak membatalkan puasa. Suntik tengah puasa kita suntik itu tidak membatalkan puasa. Infus, memang sebagian ulama kontemporer ada yang mengatakan batal puasanya, tapi saya lebih cenderung kepada beberapa kiai yang alim yang menyatakan bahwa infus tidak membatalkan puasa karena dia masuk melalui pori-pori, tidak melalui lubang tubuh yang normal. Yang tadi saya katakan ada hidung, mulut, kemudian lubang telinga, dan kemudian kubul atau dubur. Itu benda-benda atau sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Adapun uap seperti obat yang untuk melegakan pilek, orang yang sedang pilek seperti Vicks inhaler itu yang ditiup melalui hidung, kemudian pilek akan menjadi sedikit lega, itu tidak membatalkan puasa karena dia ini macam uap, ya, tidak membatalkan puasa. Dia bukan benda yang masuk ke dalam lubang tubuh membatalkan puasa. Adapun menelan ludah itu diperbolehkan, tidak membatalkan puasa selama ludahnya ini murni. Selama ludahnya ini murni, tidak ada najis, tidak ada rasa manis seperti teh, kopi, atau bekas-bekas makanan. Tapi kalau ludahnya sudah tidak murni, kemudian kita telan, ludahnya sudah tidak murni dan kemudian kita telan, itu bisa membatalkan puasa kita. Ya, bisa membatalkan puasa kita. Kemudian dahak kalau sudah keluar dari makhraj sudah keluar, kemudian kita telan, itu juga bisa membatalkan puasa kita. Ya, terus kemudian ingus yang sudah keluar lebih dari janur irung ini, pangkal hidung ini, kita sedot lagi, ini juga bisa membatalkan puasa. Ini yang perlu diketahui oleh kita semua. Jadi itu termasuk perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Sebenarnya ada masalah lain yang
yang orang bilang ini membatalkan puasa, tapi kita mengatakan tidak membatalkan puasa, hanya membatalkan pahala puasa. Maknanya puasanya tetap sah, puasanya tetap sah, yakni orang-orang yang berpuasa tetapi di tengah puasanya dia melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dia, ya, bisa membatalkan puasa dia. Apa? Yakni misalkan dia melakukan dusta, tengah-tengah puasa kok berdusta, atau misalkan dia melakukan riba, menggunjing orang, puasa-puasa kok menggunjing orang, atau misalkan dia melakukan sumpah palsu, bersumpah tapi tidak betul, bersumpah atas nama Allah tapi sumpahnya tidak betul, ini juga bisa membatalkan pahala puasa. Atau misalkan dia ini mengadu domba, namimah dalam bahasa Arab, dia adu domba antar kaum muslimin, tujuannya adalah untuk membuat kerusakan di tengah-tengah umat Islam, ini juga bisa membatalkan pahala puasa. Walaupun puasanya sah, tapi pahalanya bisa zong, istilah kita, ya, batal pahala puasa kita. Maknanya puasanya memang itu sah, ya, puasanya itu sah, akan tetapi kita tidak akan mendapatkan pahala puasa. Nah, ini kalau tengah-tengah puasa kita mengerjakan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi sebenarnya perkara-perkara yang bisa mengurangi kualitas puasa kita. Ya, bisa mengurangi kualitas puasa kita. Artinya puasa kita sah dan mungkin juga mendapatkan pahala, tetapi kualitas bisa berkurang. Gara-gara apa? Yakni kita berpuasa tapi melakukan sesuatu yang nirfaidah, tak ada faedahnya. Atau kita selalu mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan syahwat. Ya, misalkan puasa-puasa kita nonton YouTube yang tidak ada faedahnya. Misalkan tentang orang-orang yang menyanyi dan kemudian menampakkan auratnya, atau misalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya yang sesuai dengan nafsu kita. Walaupun itu tidak berdosa, tetapi itu tidak baik dan bisa mengurangi kualitas puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi yang ketika beliau ini mewajibkan puasa zakat fitrah, beliau mengatakan kurang lebihnya dalam hadisnya adalah faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa minal lagwi warafath, dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Maka itu kita sucikan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Maka hendaklah ketika kita berpuasa, kita banyak mengerjakan hal-hal yang baik dan mengurangi hal-hal yang walaupun tidak berdosa, tetapi kita kurangkan karena itu sesuai dengan nafsu atau syahwat kita, seperti melihat hal-hal yang tidak baik walaupun mungkin tidak berdosa. Tapi itu mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini ada manfaat, ada barokahnya, menambah pengetahuan kita tentang puasa. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.